Shalom, Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Warta Baca Ibadah Online, Minggu 24 Mei 2020. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, selamat pagi. Hari ini bersukacita bisa bersekutu bersama melalui ibadah program streaming. Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah Minggu 24 Mei 2020 dalam persekutuan keluarga-keluarga di rumah masing-masing. Ibadah yang kita lakukan saat ini tanpa mengurangi nilai-nilai iman dan persekutuan, kiranya kita tetap mampu dan menghayati makna ibadah dengan tetap percaya bahwa Tuhan di tengah-tengah kita semuanya. Ini semua kita lakukan sebagai tanggung jawab dan kesaksian dalam mendukung himbauan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Selanjutnya, warta jemaat. 1. Ibadah Minggu bulan Mei 2020. Selama masa pandemi COVID-19 dan social distancing serta penerapan PSBB, memperhatikan himbauan pemerintah tentang social distancing, maklumat Kapolri PGI, Sinode GKJ PGI Jabar, pemberlakuan PSBB di Kota Bandung, dan situasi yang ada, maka di bulan Mei Majelis GKJ Kiara Condong masih menerapkan ibadah keluarga. Ibadah Minggu yang biasanya dilaksanakan di gereja, sekarang dilaksanakan di rumah masing-masing untuk kelancaran ibadah rumah tangga atau keluarga tersebut, maka akan didistribusikan 1. Panduan ibadah dan teks khotbah beserta video khotbah didistribusikan melalui WA. Saat ini GKJ Kiara Condong juga menyediakan layanan ibadah online yang bisa dilihat di akun YouTube GKJ Kiara Condong dimulai pukul 8.30 WIB. Kedua, masa Pentakosta. Ibadah Pentakosta dan unduh-unduh pada hari Minggu 31 Mei 2020 yang akan diadakan ibadah online, jemaat dimohon mengikuti di rumah masing-masing serentak pada pukul 8.30 WIB. Untuk persembahan unduh-unduh akan diaturkan secara simbolis dalam ibadah Pentakosta dan persembahan unduh-unduh dibagikan kepada jemaat bersamaan dengan HUT GKJ Kiara Condong pada hari Rabu 17 Juni 2020 dengan tema GKJ Kiara Condong Peduli. Jemaat yang ingin hatur persembahan dipersilahkan. Untuk warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat. 3. Komisi Anak. Layanan sekolah minggu GKJ Kiara Condong saat ini dijalankan melalui online. Jemaat bisa mengikuti di rumah masing-masing setiap hari Sabtu pukul 16 WIB dengan melihat akun YouTube GKJ Kiara Condong. Selanjutnya, aksi sosial. Apabila jemaat menghendaki membantu jemaat yang berdampak ekonomi karena pandemi COVID-19 ini, bantuan dapat dikirimkan melalui rekening bendahara gereja yang dapat dilihat dalam warta jemaat dengan isi berita aksi peduli sesama. Kami tekankan untuk pesan pastoral, majelis gereja, juga himbauan pemerintah social distancing, penerapan PSBB, majelis gereja perlu untuk membatasi kegiatan bersama. Kegiatan kita tunda sampai waktu yang baik dan aman bagi semua jemaat dan dapat bergereja seperti semula. Jemaat yang terkasih, untuk petugas ibadah hari ini, Minggu 24 Mei 2020, pelayan firman, Pendeta Yohan Purwanto, dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Pengiring pujian, Mas Krisna. Pemandu nyanyian jemaat, Mbak Krista Putri. Sound system dan multimedia, Bapak Anjar dan Bapak Kristanto. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu sekalian beserta anak-anak, marilah kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah.
Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sesudah bangkit, selama 40 hari, Ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara kepada para murid tentang kerajaan Allah. Ia mengutus para murid-Nya untuk menjadi saksinya dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Marilah kita awali ibadah ini dengan menyanyikan lagu Pelengkap Kidung Jemaat 14, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kita nyanyikan dengan berdiri. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu, kasih setiamu turut temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, saya persilahkan untuk duduk kembali. Dan marilah kita bersama menyanyikan, memuji nama Tuhan dengan nyanyian di dalam Kidung Jemaat 452 bait pertama, Naikkan Doa Tak Enggan. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya. Jemaat kekasih Kristus, mari kita kembali dan jangan bosan-bosan untuk mendengarkan hukum kasih di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Karena saat ini hal mengasihi itu sangat diperlukan sekali. Kita lebih banyak berinteraksi dengan keluarga kita karena melakukan berbagai aktivitas sering di rumah. Dan juga banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Mari kita dengarkan Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Namun ternyata tidak mudah kita melakukan kasih. Marilah sejenak kita menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama kita berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari betapa hidup kami masih jauh dari kasih yang Tuhan kehendaki. Dalam situasi saat ini kami masih sering emosional, kami tidak mampu mengasihi orang-orang terdekat kami, keluarga kami. Dan kami juga masih sering menutup mata, menutup pintu hati kami ketika orang-orang di sekitar kami membutuhkan uluran tangan dan bantuan kami. Mohon ampun ya Tuhan. Tuhan kiranya memberikan pencerahan, Roh Kudus-Mu memampukan dan menguatkan kami, sehingga kami mampu mengaplikasikan kasih dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan, amin. Kita juga menyatakan penyesalan dosa kita melalui nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 43, bait 1 dan 4, Tuhan kami berlumuran dosa. Bersama kita menyesali dosa di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan untuk mengampuni dan memberikan berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Mari kita sambut berita anugerah. Jemaat dimanapun saudara berada, kita bersama bangkit berdiri, menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 274 bait yang pertama, pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekat. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu
jemaat. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Dan marilah bersama-sama kita menghadap Tuhan, menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini penyertaan Tuhan yang kembali akan kami terima melalui firman di dalam ibadah minggu ini. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, terang dan kuat kuasa Roh Kudus yang menaungi kami, sehingga firman itu boleh tertanam di dalam lubuk hati kami. Tuhan, saat ini kami juga mohon hamba-Mu ini, berikanlah hikmat, sehingga apa yang Ia uraikan adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Terangilah hati dan pikiran hamba-Mu ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membuka Alkitab kita sebagai dasar di dalam pemberitaan firman. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita perhatikan bersama-sama Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Keseluruhan perikop dengan judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Kiranya diberi kesehatan dan kebahagiaan dari Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah nafas hidup. Nafas hidup adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Kalau kita tidak bernapas, maka kita tidak hidup. Bernapas sendiri bukanlah sesuatu hal yang mudah. Bernapas dengan benar itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Walaupun bernapas itu kegiatan yang kita lakukan setiap hari, tapi bernapas yang benar itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Kalau kita bernyanyi, itu ada cara nafas yang benar. Kalau kita bersuara, itu ada teknik untuk pengelolaan nafas. Nafas sendiri juga sangat terpengaruh oleh hal-hal lain di dalam kehidupan kita. Kalau kita sedang batuk, nafas kita tidak nyaman. Kalau kita sakit, nafas kita tidak nyaman. Padahal nafas itu adalah kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini di GKJ Kiara Condong sedang mengadakan gerakan peduli, yaitu dengan mengumpulkan sembako yang nanti ketika perayaan unduh-unduh itu akan dihaturkan kepada Tuhan. Dan kemudian ketika HUT GKJ Kiara Condong pada tanggal 17 Juni itu akan dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan. Kondisi yang sehat, gizi yang baik, makanan sangat mempengaruhi nafas dan kehidupan. Oleh sebab itu mari kita tergerak untuk ambil bagian dalam gerakan peduli ini. Kita sisihkan sembako di rumah kita himpun, kita persembahkan kepada Tuhan, dan kemudian disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, tadi saya berbicara tentang nafas biologis. Yang demikian prosesnya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nafas sendiri sebenarnya bukan hanya nafas biologis, tetapi juga ada yang disebut dengan nafas rohani, nafas spiritual. Kalau nafas hidup sendiri sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, nafas spiritual ini juga sangat erat kaitannya dengan kehidupan iman seseorang. Kita tentu ingat di dalam Perjanjian Lama, Kejadian 2 ayat yang ke-7, bahwa tubuh manusia diciptakan Tuhan itu dari debu tanah. Lalu kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidup sehingga debu tanah itu bisa hidup, bisa bernafas, bisa beraktivitas. Dan ketika nafas hidup itu diambil oleh Tuhan, maka tubuh akan kembali menjadi tanah. Oleh sebab itu, nafas spiritual
nafas rohani ini juga sangat penting sekali. Kalau nafas biologis kita pelihara dengan berbagai hal, makanan yang sehat, jangan sakit, olahraga. Lalu bagaimana kaitannya dengan nafas rohani? Bagaimana kita menjaganya? Caranya adalah, salah satunya adalah dengan doa. Oleh sebab itu ada yang mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah bagian kehidupan orang percaya yang sangat penting sekali. Tetapi sayangnya doa itu seringkali hanya menjadi rutinitas, membosankan, jenuh. Doa kalau mau kerja, doa pagi, doa malam. Tetapi karena begitu terus, kemudian tidak sedikit di antara kita yang bosan di dalam berdoa. Rutinitas. Oleh sebab itulah kita perlu mengupayakan doa yang kreatif, doa yang tidak membosankan, doa yang sungguh-sungguh bisa menjadi nafas spiritual bagi iman kita. Nah, kita bisa belajar dari bacaan kita pada saat ini. Bahkan secara lengkap, Bapak Ibu bisa membaca di dalam bacaan leksionari, yang di situ ada kekayaan. Nah, ada 3 hal bagaimana cara supaya kita bisa mewujudkan doa yang kreatif, doa yang menarik, doa yang tidak membosankan, doa yang sungguh-sungguh bisa membangun relasi kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah doa dalam bentuk lantunan puji-pujian. Di dalam kitab Mazmur, ketika Daud, pemazmur, berdoa, di sana banyak sekali bagian doa yang merupakan pujian kepada Tuhan. Jadi bukan justru mengeluh, tetapi pujian kepada Tuhan. Nah, pujian kepada Tuhan sendiri itu bisa menjadi sesuatu yang kreatif. Bisa dengan lagu. Saat ini banyak orang yang menyanyi, kemudian direkam, kemudian di-share di grup WA. Itu adalah salah satu contoh upaya-upaya kreativitas. Atau beberapa orang menyanyi di rumahnya masing-masing, lalu kemudian diedit, lalu kemudian di-share. Atau bahkan menciptakan lagu. Itu adalah cara-cara kreatif supaya tidak membosankan, menciptakan lagu. Lagu yang berisi pujian kepada Tuhan. Atau kalau tidak mampu menciptakan lagu, banyak lagu-lagu yang bisa kita nyanyikan yang nuansanya adalah pujian kepada Tuhan. Itu sungguh merupakan langkah-langkah yang menggembirakan, membuat kita sukacita. Berdoa itu tidak membosankan. Saya sendiri sangat senang dengan lagu-lagu Taizé. Ketika memuji Tuhan, menyanyikan lagu Taizé beberapa kali. Dalam keheningan, dalam suasana yang teduh, itu sangat membuat
hati kita itu dekat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah dalam pergumulan tertentu kita bisa berdoa bersama-sama. Itu juga situasi yang berbeda. Salah satu bentuk kreativitas. Seperti halnya para murid pada waktu itu. Ketika mereka berhadapan dengan pergumulan yang sama, mereka berkumpul di suatu tempat, berdoa bersama, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu menjadi sebuah momentum yang tidak terlupakan di dalam kehidupan mereka. Suka duka mereka lewati, suasana takut ada di depan mereka, mereka berdoa bersama-sama di dalam pergumulan yang sama, memohon kepada Tuhan dalam tempat dan situasi yang sama. Nah, saat ini kita banyak berkumpul dengan anggota keluarga di rumah, karena banyak yang WFH, sekolah di rumah, ibadah di rumah. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk bersama-sama secara kreatif mengemas doa keluarga. Yang bisa jadi kemarin-kemarin karena kesibukan kita jarang atau bahkan tidak mampu melakukannya. Tapi saat ini adalah kesempatan bagi kita berhadapan dengan pergumulan yang sama. Mau pergi, hati-hati ayah, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Istri mau belanja, hati-hati, jangan lupa jaga jarak. Anak mau bermain, tidak boleh di rumah saja. Kita memiliki pergumulan yang sama. Oleh sebab itu, kita kemas secara kreatif, berdoa bersama-sama keluarga. Itu doa yang sangat menarik, tidak membosankan. Menjadi bagian pengalaman hidup yang tidak terlupakan. Ketika COVID itu sudah berakhir dan mudah-mudahan segera bisa teratasi, doa bersama keluarga itu akan menjadi pengalaman yang menarik. Dulu ketika ada penyebaran virus corona, aku, papa, mama, adik, kakak setiap hari berdoa bersama. Meminta kepada Tuhan supaya itu segera disingkirkan dari bumi ini. Dan Tuhan menjawab doa. Sekarang sudah kembali bisa beraktivitas, sekolah, bermain, ke gereja, papa mama bekerja. Ini menjadi sebuah pengalaman hidup yang menarik. Seperti halnya para murid yang kemudian berani memberitakan Injil, berani membela nama Yesus. Mereka punya pengalaman yang menarik. Salah satunya adalah berdoa bersama dalam pergumulan yang sama. Kemudian yang ketiga adalah di dalam doa kita juga sungguh-sungguh menghayati relasi dan identitas kita dengan Tuhan. Yang itu dicontohkan di dalam teks kita. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Tuhan Yesus memang berdoa untuk murid-muridnya. Tetapi di dalam doa itu Tuhan Yesus juga menghayati identitas dan relasinya kepada Sang Bapa. Bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Bahwa apa yang menjadi milik Yesus juga menjadi milik Bapa.
Apa yang menjadi milik Bapa juga menjadi milik Yesus. Dan supaya orang-orang percaya menjadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus yang adalah satu. Kalau kita menghayati secara mendalam relasi kita dengan Tuhan, identitas kita sebagai pengikut Kristus, doa tentu tidak akan membosankan. Karena di dalam doa kita selalu akan diingatkan, senantiasa ditegur, apakah hidup kita itu sudah sesuai dengan Injil Kristus atau belum. Apakah hidup kita sebagai pengikut Kristus itu sungguh-sungguh melakukan amanat Kristus atau belum. Kita senantiasa menghayati makna hidup yang terdalam sebagai pengikut Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nafas hidup bukan hanya nafas biologis, tapi juga nafas rohani yang kita upayakan dengan doa, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan kreatif. Iman kita senantiasa terbangun. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup, dan marilah kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian dari Krista Putri dengan lagu Kau yang Terindah. Saya persilahkan. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan
Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kini tentunya kita mengucap syukur karena firman Tuhan telah disampaikan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Yohan Purwanto. Kiranya firman pada hari ini bisa menguatkan iman kami. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dimanapun Bapak Ibu berada, kini kami undang untuk bangkit berdiri, dan marilah kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Anak-anakku, Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan, menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kembali pada saat ini kami menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas pemeliharaan dan berkat Tuhan yang boleh kami rasakan, kami terima hari lepas hari. Namun saat ini ya Tuhan, keprihatinan melanda negeri kami, bahkan di seluruh dunia, karena penyebaran virus corona. Kami Tuhan menghadap kepadamu untuk Engkau boleh kiranya membantu ikut campur tangan dalam kami bersama-sama mengatasi situasi ini. Terpuruknya ekonomi karena dampak penyebaran virus corona tersebut, begitu banyak orang yang hidup dalam keprihatinan karena tidak bisa bekerja, tidak mendapatkan penghasilan. Tuhan kiranya memberikan kepada mereka penghiburan dan semangat hidup. Tuhan kiranya juga berikan hikmat kepada pemerintah, aparat, RT RW yang juga mendata bantuan, sungguh bantuan boleh tepat sasaran. Kami juga berdoa untuk dokter, tim medis, para ahli yang mengobati dan juga terus meneliti sehingga ditemukan obat, vaksin, solusi yang tepat untuk mengobati orang-orang yang terjangkit virus corona. Kami juga berdoa untuk pemerintah, untuk orang-orang yang bekerja, melayani publik, menjaga ketahanan pangan, stabilitas keamanan, mengendalikan situasi. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan hikmat kepada mereka. Dan seluruh rakyat Tuhan juga ajarkan untuk tertib, disiplin, menjaga jarak, banyak melakukan aktivitas di rumah, sehingga sungguh kami bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona tersebut. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan gerejamu di tengah situasi seperti ini, dalam penyelenggaraan kegiatan ibadah, kegiatan pelayanan gerejawi, dan juga menjalankan tugas-tugas kesaksian. Tuhan panggil kami untuk juga terus terlibat dalam aksi-aksi peduli sesama. Kami juga berdoa khususnya untuk GKJ Kiara Condong, untuk majelis gereja, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Untuk jemaat-Mu, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Kami berdoa untuk jemaat kami yang sakit, Bapak Dikdo Sukoco, Ibu Meti, Bapak Subandi, Bapak Marsito, Ibu Ira Sudianto,
Adik Mateu, Bapak Yatno, Ibu Pujiono, Ibu Subagio, Ibu Pujo Sujarwo, dan juga jemaat lain yang tidak bisa kami sebutkan seluruhnya. Tuhan kiranya berikan kekuatan dan kesehatan. Kami saat ini juga berdoa untuk program-program gereja kami berkaitan dengan tim penataan komplek gereja. Tuhan berkati di dalam penggalangan dana, di dalam pengurusan perizinan. Tuhan juga berkati jika GKJ Kiara Condong akan mengadakan aksi GKJ Kiara Condong Peduli, pengumpulan sembako yang kemudian akan kami haturkan sebagai persembahan unduh-unduh dan kemudian akan disalurkan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Tuhan memberkati, gerakkan kami semua untuk terlibat di dalam aksi peduli. Kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam kegiatan-kegiatan kami tetap harus menyelenggarakan kegiatan peribadatan secara online. Tuhan tetap berkarya sehingga jemaat imannya tetap dibangun walaupun mereka mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Berikanlah kepada kami bidang ibadah, majelis, dan petugas-petugas yang lain kesehatan, kekuatan, perlindungan sehingga bisa melayani Tuhan dalam situasi seperti ini. Inilah ya Tuhan doa kami, terselip dosa, pelanggaran dalam hidup kami, ampunilah ya Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Jemaat yang terkasih, dimanapun berada, di rumah masing-masing, tibalah saatnya kita menghaturkan persembahan, dan hatur persembahan akan didasari oleh firman 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 14 yang demikian. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab, siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan untuk hatur persembahan, dan persembahan akan kita haturkan dengan iringan pujian pelengkap Kidung Jemaat 147, bait 1, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Hatur persembahan akan kita bawa di dalam doa. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, untuk setiap anugerah kehidupan dan juga berkat pertolongan, penyertaan yang tiada henti diberikan dan dilimpahkan di dalam kehidupan kami, sepanjang kehidupan kami hingga hari ini. Kami mengucapkan syukur ya Bapa, karena semuanya itu adalah bersumber daripada-Mu. Biarlah anugerah yang boleh kami dapatkan, boleh kami lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang baik hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, pada kesempatan pagi hari ini, di saat ibadah, kami juga boleh menghaturkan persembahan dari berkat-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang menjadikan persembahan kami yang boleh kami haturkan, boleh Kau berkati sehingga boleh berguna hanya untuk kemuliaan-Mu melalui gereja kami GKJ Kiara Condong. Sungguh ya Bapa, kami mengucapkan syukur karena sumber berkat rejeki yang boleh kami dapat itu adalah daripada-Mu,
dan Engkau yang telah mengajarkan dan memberikan kepada kami kerelaan untuk kami juga boleh berbagi dalam persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Bapa, pada kesempatan pagi ini pun kami mengucapkan terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, yang telah diwartakan oleh Pak Pendeta Yohan Purwanto, di mana Engkau mengajarkan tentang napas hidup. Dan napas hidup itu tidak hanya napas hidup jasmani, tetapi napas hidup rohani. Biarlah kami boleh terus menggali napas hidup rohani kami dengan kreatif melalui doa, puji-pujian yang boleh kami haturkan kepadamu, sehingga kami boleh memuliakan Engkau di dalam hidup ini. Bapa, ampuni kami bila dalam kami menghaturkan persembahan terselip dosa ketidaksempurnaan kami. Terima kasih untuk setiap apa yang telah Engkau limpahkan dan apa yang telah Engkau ajarkan, di mana Engkau juga telah mengajarkan kepada kami berdoa, doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki pengutusan, oleh sebab itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 440, bait pertama, Di Badai Topan Dunia. Ibadah ini kita melanjutkan ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan membina nafas spiritual, dengan doa, dan juga mewujudkan kasih kepada sesama. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah ini kita menyanyikan Kidung Jemaat 408 bait yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami atas nama Majelis GKJ Kiara Condong mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat GKJ Kiara Condong dan juga yang menyaksikan ibadah online ini di channel YouTube GKJ Kiara Condong. Tetap jaga kesehatan, jaga keharmonisan, jaga kesehatan kita, dan biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati, kami undur diri. Sampai jumpa di dalam ibadah online selanjutnya. Yen munggilang Gusti rinten dalu anakku tentrem arahayu kula angantos Gusti sinyal layan ratri nyuwun berkah do Gusti mabi. Yen nunggilan Gusti rinten dalu mana langkung tentrem arahayu kula angantos Gusti nyuwun berkah Gusti mami. Saudaraku, bencana ini tidak harus dihindari, tetapi harus kita hadapi. Kita boleh takut, kita boleh cemas, karena kenyataan memang kita lemah menghadapi bencana yang luar biasa ini. Dan satu hal yang kita yakini, seperti lagu yang jadi kesaksian kami, yang nunggil Lang Gusti. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi bencana ini. Tuhan